Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan dengan total PDRB mencapai 79,65 triliun pada tahun 2016. Banyak hal menarik mengenai Kota Balikpapan. Dimulai dari tempat wisatanya, berbagai makanan khasnya, semboyannya hingga bahasa-bahasanya. Dan kini Busam ID juga hadir untuk memberikan informasi yang pastinya cepat dan terpercaya untuk warga Kota Balikpapan. Jadi tunggu apa lagi, follow Busam ID untuk mendapatkan berbagai berita dan informasi menarik lainnya. Busam ID, cepat terpercaya. Oke, kita kembali lagi ya guys. Habis break tentang 30 menit ke belakang tadi kita udah bahas what is love. What is love berdasarkan pandangan-pandangan girls nih. Kita sekarang bakal bahas what is beauty, oke? What is beauty? Dari Mbak Salma mungkin. What is beauty Mbak Salma? Menurut pendapat dari aku nih, beauty itu adalah seseorang yang memenuhi standar kecantikan yang dibuat oleh orang itu sendiri. Jadi seseorang yang diklaim cantik ini memenuhi sekian banyak dari standar yang diciptakan oleh orang itu tersendiri. Misalkan nih ada yang menurut dia cantik itu adalah orang yang alisnya tebal, pipinya cabi, matanya bulat, gitu Mbak. Oke. Berarti kriteria cantik ya. Dan apa semua orang harus memenuhi kriteria cantik itu baru dibilang cantik? Tadi balik lagi ke Mbak Selma ya, kan dia ngomong kayak cantik itu kayak apa ya, yang dibuat sendiri gitu. Nah mungkin maksudnya itu kayak kita tuh ngerasa cantiknya itu kalau kita kenapa, bukan orang harus memenuhi kita untuk merasa cantik gitu, ngerti? Apakah sih cantik itu orang-orang itu sendiri? Ya berarti bener kan yang saya bilang tadi, cantik adalah konstruksi sosial. Kenapa? Iya bener banget, konstruksi sosial yang diindikatorkan dengan beberapa kriteria. Karena cantik itu sendiri dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Karena kita dari kecil itu kayak sudah melihat nih, misalnya dipengaruhi oleh iklan kecantikan nih. Oh, di Indonesia itu standar kecantikannya harus putih gitu kan. Harus rambutnya lurus nih kayak Mbak Ami. ya jadi kayak lebih ke stigma dan stereotip gitu. Kalau cantik itu harus gimana? Jadi kedudukan beauty sendiri itu apa sih sebenarnya? Dan kenapa cantik itu harus ada standarnya? Harus ada validasi dari orang lain? Emang cantik itu mempengaruhi apa buat orang lain? Karena mungkin dari pertanyaan ini dulu deh. Cantik itu diakui atau mengakui? Cantik itu diakui atau mengakui guys? Ya mungkin teman-teman sobat Busam nih ada yang bisa jawab nih, cantik ini diakui atau mengakui nih? Mungkin ada nih. Apa-apa nggak kedengaran? Akui. Untuk kaum awam mungkin lebih ke diakui ya. Iya. Untuk kaum adamnya mana ini? Kalian tim diakui atau mengakui guys? Mengakui. Oke. Kalau cowok mengakui ya. Kalau cowok mengakui. Mengakui. Jadi tunggu si cewek tuh bilang cantik dulu baru kalian. Iya Apa? bener Apa kamu sih, cantik kayak, gitu. Apa sih iya kan kayak Memvalidasi. baru kayak iya kamu cantik. Kalau si cewek tuh udah bilang gue tuh cantik, iya lo cantik kata si cowok. Gitu ya berarti ya. Mungkin dalam hati itu kayak mana ada GR banget lu. Iya berarti sama aja dong diakui. Iya makanya. Iya berarti sama aja diakui kan. Nah untuk
orang lain kan. Nah inilah kenapa benar cinta maksud saya kecantikan itu adalah konstruksi sosial yang diindikatorkan dengan beberapa standar yang memenuhi untuk bisa diakui bahwa oh orang ini cantik gitu. Dan kita nggak bisa bohong juga Mbak Mi kalau sometimes there's some people yang kayak need validation from others gitu loh, yang nggak bisa gain their kepedeannya mereka. Jadi mereka tuh harus butuh diakui daripada mengakui. Mungkin itu juga yang adalah yang paling susah untuk dilakukan ya, apalagi di zaman sekarang yang kayak konstruksi sosial yang kayak beauty standar gimana gitu Mbak Mi. Tapi kalau cantik itu diakui malah menimbulkan masalah nggak sih? Kayak insecure dan harus mengikuti standar dari orang lain. Itu kan kayak Ya benar-benar. Jadi ada dua pandangan ya. Yang pertama itu cantik karena konstruksi sosial. Yang kedua cantik kembali ke pandangan masing-masing aja sih. Gimana kita mendefinisikan cantik itu sendiri. Kalau misalnya kita ngerasa oh aku sudah cukup cantik, aku sempurna, aku punya lengkap badan, bisa bekerja, panca indera saya sempurna, bisa bekerja dan lain-lain. Itu udah dari definisi cantik menurut diri sendiri aja sih. Gitu. Oke, jadi definisi cinta itu berdasarkan pandangan kita masing-masing. Kembali. Oke. What is Gimana beauty itu nih? berdasarkan definisi masing-masing ternyata guys. tapi dari tadi kan kita bahas cantik itu ada standarnya, berarti tentang fisik. Ya kan? Iya. Dan standar itu beda-beda sih. Maksudnya saya Itu juga bisa beda-beda. menciptakan standar saya sendiri gitu loh. Saya bisa mengakui bahwa oh diri saya sudah cantik. Nah saya menciptakan standar saya sendiri. Dan standar orang-orang itu masing-masing berbeda nih. Misalnya ada saya standar gantengnya itu ras mix. Nah kalau Mbak Ami standar gantengnya mungkin opa-opa Korea. Ya kan? Itu kan Oke. beda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda. Ya mungkin ada juga yang standarnya seperti ini ya, dari segi yang bukan fisik nih, bukan yang bisa dilihat secara langsung, tapi butuh pengalaman. Misalkan orangnya baik, rendah hati, enak diajak ngobrol, itu kan bisa menjadi standar tersendiri lagi. Oh jadi itu definisi definisi cantik sendiri itu nggak harus physically guys. Iya benar, bisa Tapi inner berdasarkan beauty. inner beauty-nya. Inner beauty itu yang gimana tuh? Karena kemarin kata kakak Dios, inner beauty itu harus ditunjukkan. Tapi saya nggak setuju karena inner beauty itu dari dalam dan itu terpancar. Kita nggak bisa bikin itu apa ya? Ditunjukkan karena tadi cantik itu diakui kan. Terus gimana tuh? Ya kalau menurut saya inner beauty itu berdasarkan orang yang melihat ya. Kita nggak usah menunjukkan karena kalau kita menunjukkan namanya bukan inner. Iya Ya, kan? namanya bukan itu inner. kan. Ada Itu bukan filosofinya, inner lagi guys. berarti. Honestly kayak gimana ya, saya juga belum ngerti apa sih itu inner beauty itu apa sih yang dilihat. Karena bisa aja kayak dari perspektif orang-orang itu inner beauty kita tuh berbeda. Jadi mungkin bisa dijelaskan kayak inner beauty itu maksudnya gimana sih Mbak? Kalau menurut saya inner beauty kan dari dalam dan setiap orang itu pasti berbeda. Sifat karakter orang juga berbeda dan inner beauty itu terpancar. Kamu tuh gak ngerasa kalau kamu tuh punya inner beauty tapi orang lain yang bilang. Gitu. Jadi konfirmasi dari orang lain. Diakui berarti. Iya. Kembali lagi diakui. Tadi Inner kita, beauty tadi pun kita perlu sepakat gak diakui. kalau cantik itu diakui? Sepakat gak? Yang di depan yang sepakat yang mana ini? Sobat Busam, Sepakat gak? Sobat Nanya Busam nih. sekalian yang inner beauty-nya harus ditunjukin dan diakui, mana suaranya? Kenapa Mbak yang di sana? Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke. Ada yang nggak sepakat? Saya. Satu suara. Saya suara kurang semua sepakat. ya, Saya Sobat kurang Busam sepakat. di depan ini. Saya kurang sepakat karena ya bertahan sama argumen saya yang pertama tadi sih inner beauty itu nggak perlu ditunjukkan karena kalau misal ditunjukkan namanya bukan inner, bukan dari dalam gitu loh. Iya. Jadi tergantung orang aja kalau melihat saya kayak oh kamu punya sesuatu di balik. Jadi inner beauty itu beyond physical, beyond fisik. Inner beauty itu metafisik ya berarti ya? Benar, nggak bisa Inner beauty itu terlihat. metafisik guys, menurut Mbak Sekar. Metafisik, tapi ada. Ada.
Karena Ada. tadi diakui eksistensinya. Dia Iya. dia ada, Tapi diakui jadi metafisik. eksistens. Yes. We cannot see physically ya. Benar, tapi karena adanya diakui tadi, jadilah eksistens, jadilah dia eksis, jadilah dia ada gitu loh. Oke, gimana ini menurut mbak-mbak nih? Ya memang inner beauty itu tidak perlu ditunjukkan, tapi bisa terpancar. Dan dari sini Sobat Busam dan saya bisa melihat kalau misalkan Mbak Sekar ini punya inner beauty dengan bicara bersama argumennya yang benar-benar gimana ya, wow gitu ya. Waduh, salting, aduh. Mbak Sekar Baru jadi pulang salting. saya pulang. Jangan, belum selesai mbaknya. Terus kalau dia dipancarkan, harus dipancarkan baru bisa kelihatannya. Iya, makanya ini merupakan suatu hal yang bisa kita lihat tapi tidak secara langsung. Secara misalkan kita berteman baik, jadi kita melihat kesehariannya bagaimana. Terus tiba-tiba kita melihat sesuatu yang wah, dia punya inner beauty yang begitu kuat, yang sudah mulai terpancar ketika saya sering sama dia nih. Berarti bukan dilihat ya, tapi dirasakan. Iya, Karena mungkin tadi itu tuh bahasanya tuh. dirasakan perasaan itu eksistensinya sendiri itu kan beyond physical tuh. Iya benar, mungkin seperti itu ya cara mendeskripsikannya yang lebih mudah. Rasa itu sesuatu yang absurd dan sayang. Masih nggak percaya? Ya, belum benar. percaya, Saya benar. mempertahankan argumennya, Wow. saya nggak percaya. Duh, gimana dong? Jadi mungkin teman-teman nih ada yang bilang, gini loh Kar, cinta itu kayak gini. Jadi itu saya bisa kayak bisa ada pegangan tuh di situ. Jadi saya, oh iya memang cinta itu ada gitu kan. Tapi saya tetap ya pada argumen pertama saya tuh cinta itu nggak ada gitu Kalau loh. misalnya cinta itu jadi fisik, percaya? Tergantung. Tergantung. Tapi kalau cinta jadi fisik bukan cinta dong namanya. Bukan cinta lagi, karena cinta metafisik. Empiris. Nah, makanya saya kurang percaya cinta itu kan perasaan. Perasaan itu bersifat semu, bersifat abstrak yang bisa berubah. Jadi makanya saya nggak percaya adanya cinta. Saya tuh ngerasa itu kalau misalnya cinta kan, kalau cinta, cantik, kasih sayang itu menurut saya hal yang berbeda. Kasih sayang itu timbul karena ada rasa tanggung jawab. Contohnya, saya sayang sama keluarga saya. Itu karena ada tanggung jawab, cinta datang karena terbiasa, kasih sayang karena ada terbiasa gitu kan. Cinta itu kan naluri ya. Mbak Sekar nggak percaya sama cinta. Mungkin kita harus tunggu sampai ada orang yang bisa membuat Mbak Sekar ini jatuh cinta. Waduh. Ada yang udah siap membuat Mbak Sekar jatuh Ada yang bisa cinta? membuat Mbak Sekar jatuh cinta. Atau yang mau membuktikan langsung kalau cinta itu emang ada? Ya mungkin ada yang berpendapat, jadi menurut pengalaman saya tuh cinta itu kayak gini loh Kar. Jadi saya tuh bisa, oh cinta itu ada. Mungkin gitu. kalau cowok yang jelasin mungkin masuk kali ya. Jadi masuk. Karena kan ini udah dari perspektif cewek nih, cowok lagi dong. Kayak cowok kalian sepakat kah sama omongan cewek-cewek di depan ini? Kan Untuk kita kaum adem di depan, setuju nggak ini ditanyain? gimana nih kaum Hawa, kaum Adam, sorry, kaum Adam nih, kaum Adam. Masa semuanya percaya sih? Pasti ada yang beda nih kan. Gimana kaum Adam nih, pasti isi kepala kaum Adam dengan kaum Hawa itu berbeda ya. Iya. Berbeda pasti. Jadi kayak perspektif kami itu berbeda-beda. Jadi gimana nih? Kalau Kami menurut berempat di sini aja udah beda loh. ya, udah beda nih, udah ada beda-beda, udah bikin pendapat sendiri. Ini kaum Adam gimana nih? Mungkin selain kaum Adam ada sobat busam yang lain yang mau mengajukan pendapat nih. Menurut saya cinta itu kayak gini. Menurut saya hubungan cinta dengan cantik, dengan rasa kasih sayang itu seperti ini. Gimana tuh? Mungkin kaum adamnya Mbak Sekar, kaum adamnya mau mempersiapkan untuk yang real life-nya. Mereka menunjukkan lewat aksinya. Waduh. Empirisme ya. Empirisme lagi. Balik lagi ke empirisme itu. Jadi perwujudan cinta itu dilakukan secara empiris ya. Maksudnya Betul. kayak saya cinta kepada dia, saya melakukan ini demi dia gitu Bang. Apakah Betul. seperti itu? Teman-teman Apakah gimana seperti nih? Kalau Saya dari bingung pandangan nih. saya yang lebih setuju dengan empiris, iya. Tapi kalau menurut saya empirisme itu suatu dampak dari cinta itu sendiri. Jadi bukan bentuk dari cinta itu sendiri gitu loh. Tapi dampaknya ya. Benar dari dampaknya. Langkah pertama nggak sih empiris itu? Langkah pertama. Benar. Langkah pertama dalam mencintai. Karena di video kemarin ya buat sobat sebusam yang belum nonton mungkin bisa nonton video yang kemarin ya. Betul, Jadi betul. Ditonton yang kemarin yang boys POV-nya ya, Iya, sobat biar bisa nyambung, sekalian. biar Nyambung sama pembicaraan kita yang malam ini. Iya, biar nyambung. Jadi kalau di boys version yang kemarin tuh suka dulu
baru cinta. dulu. Jadi empirisme dulu baru rasionalis nih. Gimana tuh? Menurut teman-teman kayak quotes yang tadi Do you love me cause I'm beautiful or diganti tapi jadi do you like me because I'm beautiful, iya kan? Jadi I'm like. beautiful because you love me. Iya. Jadi setelah suka baru tuh cinta. Ya, setelah suka baru tuh cinta. Tapi ini quotes based on Cinderella Cinderella ya? Kita mungkin bisa di sini udah nonton Cinderella semua dong. Tapi Cinderella ini kan cantik kan, jadi ya bisa kita bilang secara empiris lah. Karena Cinderella ini dilihat aja udah cantik gitu. Memang awalnya cantik ya, memang perwujudannya udah cantik gitu kan. Berarti melihatnya empirisme. Iya. Jadi based on Cinderella itu. inderaan ya, Cinderella sendiri begitu. Tapi ada loh film Beauty and the Beast. Iya. Nah itu kan beastnya kan ya gitu Ya, lah. tahu gitu sendiri kan. lah ya. Separuh Tahu sendiri. kerbau. Separuh apa tuh? Separuh singa ya. Pokoknya monster. Iya monster gitu kan. Itu gimana tuh kedudukan cinta? Apakah empiris dulu baru rasionalis or something? Aku mau ngajuin pertanyaan nih. Bisnya di situ insecure atau tidak? Insecure. Menurut saya insecure beastnya. Kalau misalkan Ya. cinta itu rasional, kenapa masih ada insecurity? Kenapa masih ada yang tidak percaya diri dan takut untuk tidak dicintai? Karena kan kalau kita mau secara rasional kan gak mandang fisik. Itu. Tadi langkah kembali ke tahap-tahap tadi. Iya, menurut saya Empirisme dulu baru rasionalis, rasa suka dulu baru bisa kita memahami bahwa oh ini loh aku cinta gitu loh. Rasa suka dulu. Ya, Sebelum pada berarti physical. berarti sepanjang kita berdiskusi nih empiris dulu ya baru rasionalis gitu. Ya, ya. Berarti dua-duanya ya. Dua-duanya sebenarnya saling berhubungan karena tapi kalau menurut saya itu empirisme itu masuk ke dalam rasa suka bukan rasa cinta. Karena cinta ini apa ya sakral gitu nah kedudukan seolah-olah saya melihat definisi-definisi dari orang-orang lain itu kayak wah cinta ini kedudukan yang paling tinggi udah ada makanya ada istilah bucin. ya. Budak cinta tuh yang mau ngelakuin apa aja demi cinta gitu. Nah saya bingung tuh bucin itu sebenarnya kenapa sih tindakannya kok buta gitu nah. Disuruh ini mau, disuruh itu mau padahal itu kayak bertentangan dengan norma-norma atau kenormalan yang lain gitu. Itu kenapa tuh menurut teman-teman tuh bucin itu kenapa tuh bisa terjadi tuh? Mbak Mela Tadi gimana kan ini kata ya, pendapatnya? kayaknya saya Sekar ini ada kayak ngomong kita tuh oke pertama jatuh cinta lalu kita jatuh hati lalu kita jatuh cinta pas kita udah di tahap jatuh cinta kita tuh bakal udah kayak oke, we stuck with that one person dan kita udah nggak bisa berpikir apa lagi dan kita tuh jadi buta sama hal yang lain. Mungkin itu juga yang gimana ya? Kayak bisa ngejelasin itu tuh bener-bener cinta gitu nah. Makanya orang-orang tuh willing to do something, willing to do anything for the one. Kayak Jadi tindakan manusia itu menurut kalian itu harus berdasarkan rasional atau perasaan? Tindakan manusia itu harus didasarkan oleh rasional atau perasaan? Karena menurut saya tindakan manusia itu harus didasarkan logika rasional. Nah kembali lagi ke argumen saya. Cinta itu gak rasional, gak logika. Gak Makanya logika saya ya? gak percaya apa itu cinta gitu loh. Gini sih Mbak Sekar, cinta itu ada, tapi yang tanpa logika, yang tidak rasional itu adalah sifat cinta itu sendiri. Cinta ini eksis, tapi di dalamnya itu mau mencintai dengan cara yang Mau mencintai dengan fisik atau mungkin cantik gitu kan? Iya. Gitu. mau mencintai dengan empiris kah atau rasional, ya itu tergantung pribadi masing-masing kan. Jadi kembali kepada pandangan masing-masing ya, entah kamu kaum rasionalis atau empirisme ya, kamu kaum liberalis. Waduh, Beda mbak. liberalis ketahuan nih cadulnya. Atau realisme ya. Jadi kayak kembali ke pandangan masing-masing. Tapi kalau saya tetap kekeh sih sama cinta itu harus berdasarkan logika. Karena kalau misalnya saya punya partner nih, punya pacar, itu dia bawa keuntungan nggak buat saya. Jadi suatu hubungan itu suatu kerjasama menurut saya, teamwork. Kalau dia punya keuntungan buat saya punya keuntungan buat dia, hayu gitu loh. Jadi karena saya nggak berlandaskan pada perasaan ya gitu sih. Kalau menurut teman-teman tuh gimana tuh? Menurut saya iya sependapat, karena itu cinta adalah sesuatu yang kita jalani bersama kan. Jadi Balik ya.
Berarti timbal balik kan? Iya, timbal balik. Cuman saya nggak setuju di sini kalau misalkan orang yang saya cintai, partner kita itu harus membawa keuntungan. Kenapa nggak saling timbal balik? Si timbal balik, dia menguntungkan, saya juga menguntungkan. Bukan Iya. karena Saya melihat kalau saya harus membawa timbal balik juga sih, mutualisme. Ya, benar, dengan mutualisme. partner saya karena apa ya, saya pernah diklaim sama orang, wah Sekar kamu kapitalis nih, kamu menghitung untung rugi dalam suatu hubungan, karena ya memang kayak gitu, kita ini sebagai makhluk hidup kan survive ya di dunia ini, gimana caranya buat survive, gimana caranya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ya buat apa melakukan segala sesuatu yang gak berdasar, yang gak menguntungkan, contohnya cinta tidak terbalas, kayak gitu kan gak menguntungkan tuh, kita galau, nangis dan lain-lain sebagainya gitu kan, terus dia gak nanggepin, itu kan gak Oke, berguna tuh. jadi kita perlu timbal balik guys kalau dalam mencintai benar. orang. Oke, back to our topic ya. What is beauty tadi udah dijelasin. Terus tadi udah bawa philosoph di sesi pertama, ada si Plato dan si Socrates. Cuma kita baru denger dari Plato POV, dari definisi cinta menurut Platonya. Dari audiens, dari sahabat Busam di depan mungkin ada yang penasaran kali Mbak Ami, dari POV-nya Socrates nih gimana sih definisinya? Ya yang tadi ya, Socrates tuh bilang kalau cinta semakin dicari tuh ujungnya kehampaan. Kehampaan. Ya kita ingat aja tadi yang si Plato cari ranting yang terbaik, ya kan? Kalau kita selalu cari yang terbaik, kita nggak jadi nemuin cinta. Oke, jadi terus mencari. Jadi cinta itu berkompetisi ya, benar tadi? Enggak, bukan berkompetisi. Tapi gimana caranya itu kita menahan hasrat untuk memiliki dan bertahan pada satu pilihan. Itu cinta. Itu cinta. Menurut si Socrates. menurut si Socrates. Socrates. Oke. Makanya si Plato dia cari yang terbaik terus kan, dia cari yang cakep terus. Karena dia nggak bisa menahan untuk Berarti si Platonya berhenti pada satu empirisme ya? pilihan. Si Platonya menurut saya dia empiris. Dia mencari yang bisa menakjubkan matanya lebih dari pilihan pertama yang dia lihat. Tapi kalau Socrates mungkin intuisi ya. Intuisi. Kritisisme ya berarti Iya, Socrates ya? Iya. Gimana caranya dia hanya menemukan satu pilihan, memiliki satu pilihan dan terus bertahan sama pilihannya. Oke. Jadi sebenarnya aksiologi dari cinta itu sebenarnya apa sih? Nilai-nilai cinta itu sendiri itu sebenarnya menurut teman-teman ini apa? Pertanyaan saya itu kan dari tadi kita membahas epistemologi gitu kan, ontologi, Aksinya ya yang aksiologi dipertanyakan. itu values dari cinta itu sendiri itu apa sih? Karena kedudukan saya yang nggak percaya dengan cinta ya, jadi saya agak skeptisme ini dari tadi ngomong gitu-gitu itu. Gimana nih aksiologinya, nilai-nilai values dari cinta itu sendiri itu apa sih? Aduh, mulai agak berat ya. Gimana nih Mbak Mela? Semakin malam semakin berat pembicaraannya. Gimana Oke. nih aksiologinya, nilai-nilai. Jadi kalau misalnya cinta itu punya nilai yang menguntungkan, mungkin saya bisa berganti argumen nih. Mungkin saya bisa aja kayak, oh cinta memang menguntungkan, jadi saya percaya adanya cinta gitu loh. Tapi kalau kita mau melihat cinta dari nilai-nilai ataupun dari keuntungan, bukankah itu berarti kita membuat standarisasi terhadap cinta ya? Jadi gimana tuh keberadaan standarisasi dari cinta itu sendiri sebenarnya hakikatnya apa tuh? Standarisasi mungkin Mbak Ella? Tadi kan Mbak Sekar udah ngomong kayak cinta tuh sakral. Berarti cinta tuh udah yang benar-benar tahapan paling atas dari kita sayang sama seseorang. Kalau menurut saya, kalau cinta itu kayak harus dikasih nilai, menurut saya itu enggak, rada gimana ya? Karena udah sakral. Jadi kayak menurut saya kata-kata sakral itu udah nggak bisa dinilai Udah lagi. beyond ya, Udah dari beyond banget. dari barometer nilai itu sendiri. Iya, gitu ya. udah di atas, udah nggak bisa dinilai lagi. Sudah tidak bisa menggunakan rasional Udah tidak bisa manusia lagi ya. Sudah? Ada yang ingin berpendapat lagi Mbak Ami? Mungkin ada yang kurang dikeluarin nih. Apa Iya, ini Mbak ada. Ami? Ayo dikeluarin Ada saja, apa? Ami. Apa?
mungkin cewek-cewek bisa relate kali ya. Apa hubungan cantik sama cinta? Karena cowok itu mendang visual banget ya. Cowok itu adalah makhluk visual. Oh ya kemarin udah dibahas Aduh. dan laki-laki itu visualisasi Iya. sobat busam Dan sekalian. menurut saya yang bikin insecure itu karena empiris. Si pemandang empiris membuat Ya karena standarisasi tadi itu. terbentuk Berarti sebuah cinta standar. empiris. Cinta empiris. No, bukan cinta. Enggak, ini maksudnya cantik. Cantik, Cantik. cantik itu empiris. Oke, cantik empiris. Iya Cantik kan? itu konstruksi sosial. Cantik itu konstruksi sosial menurut Mbak Sekar. Cantik itu Terbentuk kon- dari stigma-stigma masyarakat yang ada begitu. Karena kalau Mulai misalnya- terbentuk nih kesimpulan cantiknya dari mana ini? Ayo. Kalau cantik itu saya lebih setuju dengan bahasanya Mbak Sekar ya. Cantik Ya. itu konstruksi sosial yang diindikatorkan dengan beberapa standarisasi. Kalau misalkan dibilang cantik itu dari empiris, gimana ya? Karena ada beberapa hal yang kita bisa bilang orang ini cantik, tapi dia punya kekurangan gitu. Nah, bisa saja dari fisiknya. Tapi Oke. kita punya cara pandang lain untuk memandang oh orang ini cantik gitu. Begitu. Jadi setuju ya, cantik itu adalah sebuah konstruksi sosial berdasarkan stigma-stigma masyarakat yang ada. Begitu. Terus jawaban dari what is love sendiri terus apa dong? Nah, itu yang saya tunggu-tunggu tuh. Kita udah terbentuk dari beauty-nya udah ada. Definition of love, guys. Mungkin Mbak Ami, ayo. Kalau menurut saya ya definisi cinta menurut saya tuh merasa diterima. Ya itu kan kesimpulan dari semua perasaan. Gitu loh. Kalau menurut saya itu kalau misalnya cinta itu dimana kita merasa diterima, merasa nggak apa ya, nggak sendirian gitu, nggak kesepian, terus merasa utuh, itu namanya bukan cinta. Itu unhealthy attachment, tahu nggak? Unhealthy attachment. Ketertarikan yang nggak sehat karena kita merasa kalau nggak ada dia itu nggak utuh gitu loh. Ketergantungan yang nggak sehat. Nah itulah mengapa yang membuat kebanyakan mungkin teman-teman saya itu kalau misalnya putus cinta itu, aku mau mati, aku Waduh. depresi, aduh galau berkepanjangan gitu kan, karena dia awalnya itu gak utuh, dia itu butuh seseorang yang membuat dia itu merasa utuh, dan itu menurut saya itu bukan cinta, it's not true love, it's unhealthy attachment gitu loh. Oke, jadi definisi cinta itu unhealthy attachment menurut Mbak Sekar. Ya, jadi kayak kalau misalnya cinta didefinisikan sebagai dimana saya merasa itu adalah rumah, dimana saya merasa bahagia, dimana saya merasa utuh dengan seseorang itu unhealthy attachment, bukan cinta. Karena cinta itu, jadi menurut saya kalau misalnya ada sobat busam sekalian yang merasa kayak saya belum utuh, saya membutuhkan seseorang untuk merasa utuh, itu jangan mencoba-coba ya. Karena akhirnya itu bakal sakit. Jadi menurut saya itu langkah pertama itu provide dulu kebahagiaan buat kita, love yourself dulu sebelum cinta sama orang lain gitu loh menurut saya. Kalau saya sih dari film Beauty and the Beast. Tau kan scene yang Beastnya mati? Baru akhirnya mereka berdua converse, terus mereka sadar kalau mereka saling cinta, tapi telat. Beastnya mati. Oke. Terus penyihirnya datang, dia tarik itu kutukannya. Yang mau saya ambil adalah Definition of love buat Mbak Ami. ya jadi kayak saya sama seseorang itu mungkin bisa saling cinta, bisa saling utuh, bisa saling membutuhkan. Tapi kenapa bisa aja takdir itu memisahkan saya, walaupun saya udah cinta banget, udah yakin banget nih cinta banget sama orang itu. Itu balik lagi sama pemilik cinta itu. Si pemilik cinta, kita tuh ciptaan, ada penciptanya, dan cinta itu menurut saya juga ciptaan. Cinta adalah ciptaan. Nature, ya kan? Nature. Iya kan? Jadi kayak menurut saya tuh penyihir itu kayak pencipta kami nih. Pencipta kami nih kalau dia nggak berkontribusi atas cintanya, cinta tuh nggak ada. Jadi cinta tuh bukan antara tentang dua orang aja, tapi direstui nih sama pencipta kita buat cinta.
Oke, jadi definition of love is a creatures, guys. Love is creature menurut Mbak Ami. Terus bagaimana nih untuk Mbak Ami sebelah kanan nih? Definition of love, guys. Kalau menurut saya pribadi ya, kayak cinta itu tuh bukan sesuatu yang harus ada timbal baliknya. Bukan sesuatu yang kita harus ngeharapin orang lain sayang sama kita. Cinta tuh lebih kayak perasaan yang tulus ke orang. Kayak oke, I will take care of you. Kayak terlepas dari dia bakal ngasih kita apa, dia bakal ngasih benefit feedback apa. Karena kalau menurut saya ada kayak feedback atau kita mengharapkan ada timbal balik, itu namanya bukan cinta, itu namanya partner kerja. Mungkin kalau cinta itu menurut saya itu sesuatu yang sakral ya, kayak ya nggak bisa didefinisikan, iya nggak bisa didefinisikan. Karena benar perasaan itu abstrak, nggak bisa dijelasin. Tapi kita tahu kita tuh cinta sama orang itu karena kita ya tulus, nggak berharap apa-apa. Oke, jadi karena kita waktunya udah mulai habis, kita masuk ke kesimpulan aja ya, sobat Busam sekalian. Yang pertama, what is beauty? Mungkin what is beauty udah dijelasin tadi. What is beauty adalah sebuah konstruksi sosial, sebuah stigma-stigma, hasil stigma-stigma masyarakat seperti itu. Dan untuk love adalah suatu perasaan undefinitionable, sesuatu yang nggak bisa kita raih berdasarkan rasionalisasi manusia sendiri. Oke, karena kita waktunya sudah mulai menipis ya guys, mungkin kita udah mulai say goodbye dulu ya untuk sobat Busam sekalian. Ya, tapi jangan sedih, diskusi kita bakal lanjut minggu depan dengan pembicara-pembicara yang bakal lebih seru lagi. Temanya sama Kak? Temanya bakal berbeda dong. Pembicara berbeda, tema berbeda. Mungkin ditunggu ya di Busam ID. Untuk Busam ID yang di depan ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin kita bisa tutup. Dan untuk yang di lain tempat jangan lupa di like, komen dan subscribe Busam ID dan share video kita sebanyak-banyaknya, dan ketemu lagi dengan pembicara-pembicara baru, topik-topik baru. See you guys on next week. Bye-bye. Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan dengan total PDRB mencapai 79,65 triliun pada tahun 2016. Banyak hal menarik mengenai kota Balikpapan. Dimulai dari tempat wisatanya, berbagai makanan khasnya, semboyannya hingga bahasa-bahasanya. Dan kini Busam ID juga hadir untuk memberikan informasi yang pastinya cepat dan terpercaya untuk warga kota Balikpapan. Jadi tunggu apa lagi, follow Busam ID untuk mendapatkan berbagai berita dan informasi menarik lainnya. Busam ID, cepat terpercaya.